Jesus, look at that. How many? Amerika bukanlah negeri yang asing dengan badai. Dari angin topan hingga banjir besar, masyarakatnya sudah terbiasa menghadapi amukan alam. Namun bulan ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang berubah. Di berbagai penjuru negeri, langit seakan mulai berbicara. Sosok bercahaya terlihat di antara awan. Suara seperti tiupan sangkakala menggema di malam hari. Langit berubah merah darah tanpa adanya kebakaran yang menjelaskannya. Rekaman datang dari banyak kamera, di banyak kota, dengan pola yang serupa. Ini bukan sekadar ilusi optik, bukan pula rekayasa internet. Banyak saksi mata menyatakan mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pertanyaannya pun muncul. Apakah ini pertanda ilahi atau sekadar fenomena cuaca yang belum dipahami? Dalam Injil Lukas 21 dan Matius 24, Yesus memperingatkan bahwa akan ada tanda-tanda di langit dan kuasa-kuasa langit akan diguncangkan. Jika demikian, mungkinkah apa yang terjadi sekarang adalah bagian dari peringatan itu? Ketika senja turun di Houston, Texas, awan gelap berkumpul di kejauhan, seperti pertanda hujan besar yang akan datang. Warga menganggapnya biasa saja. Kota itu memang tidak asing dengan badai. Namun di atas garis cakrawala yang mulai menghitam, sesuatu yang tak biasa muncul. Sebuah bentuk bercahaya menggantung di antara awan. Bukan kilatan cahaya biasa, bukan pantulan sinar matahari terakhir. Banyak saksi mata dari lokasi berbeda menggambarkan hal yang sama. Siluet yang jelas menyerupai sosok manusia dengan sayap terbentang lebar. Bagian tubuhnya tampak bercahaya, tegas, tidak kabur oleh gerakan angin atau awan. Yang paling mengherankan, sosok itu tidak bergerak. Ia seolah melayang diam, membisu, menggantung di langit. Foto dan video segera beredar. Meski kualitasnya tidak sempurna, bentuk yang sama tetap terlihat. Figur menyerupai manusia, bersinar, bersayap. Dan bersamaan dengan itu, muncul keheningan aneh, seolah udara pun berhenti sesaat. Sebagian orang yang melihatnya mengaku merasakan kedamaian mendalam, seperti kehadiran sesuatu yang suci. Namun yang lain justru merasakan kegelisahan, tekanan di dada, firasat bahwa sesuatu yang melampaui pemahaman manusia sedang terjadi. Beberapa jam kemudian, langit benar-benar terbuka. Hujan turun tanpa henti. Banjir melanda Houston dengan cepat dan ganas. Air memenuhi jalanan, mobil-mobil terseret seperti mainan. Warga memanjat atap rumah demi menyelamatkan diri. Tim penyelamat kewalahan menghadapi derasnya arus. Lebih dari 10 inci hujan tercurah hanya dalam beberapa jam. Jalan tol menghilang di bawah air. Perumahan terendam hingga tak terlihat batasnya. Helikopter penyelamat berputar di atas kota, mengevakuasi lansia dan anak-anak. Perahu menjadi satu-satunya alat transportasi yang dapat diandalkan. Bagi banyak orang, ini bukan sekadar badai, ini terasa seperti air bah. Seorang pria yang berdiri di ruang tamunya yang telah tergenang air setinggi pergelangan kaki berkata kepada wartawan, "Rasanya seperti banjir di zaman Nuh, seperti inilah mungkin penghakiman itu." Perkataannya terdengar puitis, namun juga menggetarkan. Dalam kitab Kejadian, banjir besar dikisahkan sebagai penyucian dunia dari kejahatan dan kekerasan. Memang ada janji pelangi bahwa kehancuran seperti itu tidak akan terulang dengan cara yang sama. Namun Alkitab sering menunjukkan pola, gema masa lalu yang terulang dalam bentuk berbeda. Yesus berkata bahwa seperti keadaan di zaman Nuh, demikian pula menjelang kedatangan Anak Manusia. Dunia yang dipenuhi keserakahan, kekacauan moral, dan ketidakpedulian rohani. Apakah terlalu jauh jika kita bertanya, apakah sejarah sedang berulang? Sepanjang sejarah, banjir tidak hanya dipandang sebagai peristiwa cuaca. Banyak kebudayaan memaknainya sebagai simbol penyucian, peringatan, atau perubahan zaman. Dari kisah-kisah kuno Mesopotamia hingga legenda di Asia Timur, air sering dianggap membawa pesan. Yang membuat banyak orang terdiam adalah waktunya. Sosok bercahaya muncul, lalu bencana menyusul. Urutannya terasa seperti rangkaian yang teratur. Sebuah tanda, diikuti konsekuensi. Mungkin persoalannya bukan apakah Tuhan masih berbicara. Mungkin persoalannya adalah apakah manusia masih mau mendengar. Namun peristiwa itu belum berakhir.
2 hari kemudian, fenomena berbeda terjadi di kota lain. 15 Juni, Denver, Colorado. Tidak ada badai yang diperkirakan, tidak ada peringatan cuaca ekstrim. Sore itu tenang, namun setelah matahari tenggelam, langit berubah merah pekat. Bukan warna jingga lembut khas senja pegunungan, ini merah yang dalam, intens, hampir seperti cahaya yang berdenyut di balik awan. Seluruh cakrawala tampak diselimuti rona darah. Tidak ada kebakaran yang dilaporkan, tidak ada asap tebal yang menjelaskan warna tersebut. Orang-orang berhenti dan menatap ke atas. Cahaya merah itu seolah bergerak melingkar di antara awan, menciptakan pola yang sulit dipahami. Media sosial langsung dipenuhi foto dan rekaman video. Pertanyaan bermunculan, kebingungan menyebar. Apakah ini fenomena atmosfer langka, pantulan partikel di udara, atau sesuatu yang lebih dari itu? Sepanjang sejarah, langit sering dianggap sebagai kanvas tempat pesan besar ditampilkan. Dari bintang yang menuntun orang Majus hingga kegelapan saat penyalipan, banyak peristiwa sakral dikaitkan dengan tanda di atas sana. Kini ketika fenomena-fenomena aneh itu muncul beriringan dengan bencana, wajar jika sebagian orang mulai bertanya-tanya, apakah ini kebetulan semata? Ataukah kita sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum sepenuhnya kita mengerti? Yang jelas, kejadian-kejadian ini telah menggoncangkan banyak orang. Entah sebagai panggilan untuk bertaubat, pengingat akan rapuhnya kehidupan, atau sekadar dorongan untuk kembali merenung tentang makna di balik langit yang kita anggap biasa. Karena terkadang, bukan badainya yang paling menakutkan, melainkan kemungkinan bahwa ia membawa pesan. Apa sebenarnya semua ini? Apakah kita sedang berada dalam bahaya? Apakah ini gerbang yang terbuka? Sebuah peringatan? Atau sebuah tanda? Satu kalimat terus muncul di media sosial dan rekaman warga. Langitnya seperti berlumuran darah. Dan kalimat itu langsung mengingatkan banyak orang pada kisah para rasul 2 ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia. Sebagian orang menafsirkan ayat itu secara simbolis, namun yang lain percaya bahwa tanda-tanda tersebut dapat muncul secara nyata, terlihat, dan tak terbantahkan. Lalu muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari. Apakah ini penggenapan? Atau setidaknya bayangan dari sesuatu yang akan segera terjadi? Houston, sosok bercahaya, lalu banjir besar. Denver, langit merah pekat tanpa sumber api. Pola itu terasa terlalu jelas untuk diabaikan. Ketika peristiwa-peristiwa luar biasa terjadi berturut-turut dalam waktu singkat, orang mulai berhenti menyebutnya kebetulan. Mereka mulai menyebutnya pesan. Dan mungkin saja pesan itu mendesak. Dari Texas hingga Colorado, dari cahaya putih hingga merah darah, langit tampak seperti sedang menyampaikan sesuatu. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ada tanda, melainkan apakah kita mau mendengarnya. Ketika perhatian publik masih tertuju pada 2 kota itu, tanda berikutnya sedang bersiap muncul, kali ini dari pantai Pasifik. Akhir Juni, warga Los Angeles dikejutkan oleh pertunjukan cahaya yang aneh dan mendadak. Bukan kembang api, bukan kilat petir, tidak ada badai, tidak ada gemuruh. Sesaat sebelum gempa berkekuatan 4,1 mengguncang wilayah tersebut, saksi mata melaporkan kilatan terang berwarna putih kebiruan yang menyala dalam ledakan singkat di langit. Cahaya itu muncul tanpa suara, tanpa awan badai, tanpa aktivitas listrik yang jelas. Seorang wanita menulis, langit seperti berkedip 3 kali, lalu tanah mulai bergetar. Ilmu pengetahuan memang memiliki istilah untuk fenomena ini, yaitu earthquake lights. Namun istilah bukanlah penjelasan. Hingga kini penyebab pastinya masih menjadi perdebatan. Ada teori tentang pelepasan muatan elektromagnetik akibat tekanan tektonik. Ada pula dugaan bahwa mineral seperti kuarsa memancarkan cahaya saat tertekan. Tetapi bahkan studi geologi besar mengakui bahwa fenomena ini langka, sulit dipelajari, dan hampir mustahil diprediksi. Dan yang membuat orang semakin gelisah adalah sejarahnya. Dari Yunani kuno hingga Amerika Selatan pra-Columbus, laporan cahaya misterius sebelum gempa besar telah tercatat. Pada tahun 1975 di Tiongkok,
ribuan orang melihat kilau aneh di langit sebelum gempa dahsyat menghancurkan sebagian besar bangunan di wilayah tersebut. Di Italia pada 2009, kilatan biru terlihat sebelum gempa L'Aquila meruntuhkan kota. Apakah semua itu murni geologi? Atau ada sesuatu yang lebih? Dalam Roma 8 ayat 22, Rasul Paulus menulis bahwa seluruh ciptaan mengeluh, seperti seorang ibu yang sedang dalam penderitaan menjelang kelahiran. Mengeluh, bergetar, bersiap. Dalam Alkitab, gempa bukan sekedar pergeseran lempeng bumi. Saat Kristus wafat, bumi berguncang. Saat batu kubur terguling, terjadi gempa besar. Dalam Matius 24 ayat 7, Yesus berkata bahwa kelaparan dan gempa akan terjadi di berbagai tempat dan menyebutnya sebagai awal dari sakit bersalin. Sakit bersalin, proses yang menyakitkan sebelum lahirnya sesuatu yang baru. Tetapi setiap kelahiran juga diawali oleh guncangan. Jadi ketika langit memancarkan cahaya dan bumi menjawab dengan getaran, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini sekedar tekanan patahan bumi? Atau tekanan dunia yang berada di ambang pertanggungjawaban rohani? Setelah gempa meredah, banyak orang kembali pada rutinitas. Namun sebagian tetap berdiri di luar rumah, menatap langit sedikit lebih lama. Karena ketika langit dan bumi tampak berbicara bersamaan, sulit untuk pura-pura tidak mendengar. Dan tanda berikutnya tidak datang dalam bentuk cahaya atau guncangan. Ia datang dalam bentuk suara. Awalnya hanya beberapa rekaman yang beredar, dianggap palsu, hasil editan, atau gema aneh. Namun kemudian laporan bertambah banyak. Awal Juli, suara seperti tiupan sangkakala mulai terdengar di berbagai wilayah Amerika Utara. Dari New York hingga Kansas, dari pedesaan sunyi hingga pusat kota padat, orang-orang melaporkan dengungan logam yang dalam dan panjang, seperti trompet jaksana yang menggema di udara malam. Bukan suara kereta, bukan proyek konstruksi, bukan badai yang mendekat. Orang-orang keluar rumah dengan ponsel di tangan, merekam suara yang tidak bisa mereka jelaskan. Dalam satu rekaman viral dari Buffalo, sekelompok warga berdiri kebingungan di jalan, menatap langit sementara suara berat dan menggetarkan bergema di atas mereka. Anak-anak menutup telinga, anjing menggonggong gelisah, beberapa hewan tampak melarikan diri. Langit terlihat bersih, tetapi suasananya terasa tegang. Banyak yang mengatakan suara itu bukan sekedar bising, ia terasa terarah, seperti panggilan, seperti pembuka dari sesuatu yang besar dan belum terungkap. Sebagian skeptis menyebutnya sebagai skyquakes, gelombang suara dari atmosfer atau gema jarak jauh yang terpantul oleh kondisi udara tertentu. Namun teori-teori itu belum mampu menjelaskan jangkauan luas, kemunculan serentak di banyak lokasi, atau dampak emosionalnya. Karena yang membuat orang terdiam bukan hanya suaranya, melainkan maknanya. Dalam Wahyu pasal 8, diceritakan tentang 7 malaikat yang masing-masing memegang sangkakala. Setiap kali sangkakala ditiup, peristiwa besar terjadi. Hujan es dan api, air yang tercemar, langit yang menggelap, bahkan runtuhnya kerajaan. Sangkakala bukan sekedar alat musik, ia adalah simbol pengumuman, peringatan, deklarasi. Dalam Perjanjian Lama, sangkakala ditiup untuk memanggil umat beribadah, memberi tanda bahaya perang, atau menandai kehadiran Tuhan. Di Gunung Sinai, suara sangkakala makin lama makin keras, hingga bangsa Israel gemetar ketakutan. Jadi ketika suara yang menyerupai trompet menggema tanpa sumber yang jelas, wajar jika sebagian orang bertanya, apakah ini suara bumi? Atau gema dari gerbang surga? Apakah kita sedang memasuki musim baru yang belum pernah kita alami sebelumnya? Seorang penonton menulis dengan sederhana, namun tajam. Jika ini bukan apa-apa, mengapa rasanya seperti semua akan berubah? Dan mungkin itulah inti dari semuanya. Bukan hanya tentang cahaya, bukan hanya tentang gempa, bukan hanya tentang suara, tetapi tentang perasaan kolektif bahwa sesuatu sedang bergerak perlahan namun pasti. Dan ketika langit bersinar, bumi bergetar, dan udara bersuara dalam waktu yang berdekatan, pertanyaannya bukan lagi apakah ada tanda, melainkan apakah kita siap jika itu benar-benar sebuah peringatan. Jika memang demikian, maka pertanyaannya menjadi jauh lebih serius. Apa isi pesannya? Dan berapa lama waktu yang tersisa untuk meresponsnya? Saat gema sangkakala perlahan menghilang dari langit malam,
tanda berikutnya muncul bukan di udara, melainkan di air, dan warnanya merah. Di sepanjang aliran sungai Mississippi pada awal Juli yang terik, sesuatu yang ganjil terjadi. Bukan badai, bukan serangan hama. Tidak ada kilat atau api. Semuanya berlangsung senyap. Air sungai berubah warna. Para nelayan di Louisiana menjadi yang pertama menyadarinya. Bagian-bagian sungai tampak memerah, seolah ada lapisan merah tipis menyelimuti permukaannya. Awalnya orang mengira itu hanya endapan lumpur akibat hujan di hulu. Namun tak ada badai besar sebelumnya. Lalu, tercium bau yang menyengat, bau busuk, bau kematian. Ratusan ikan mengapung tak bernyawa. Bukan satu jenis saja, tetapi berbagai spesies. Ikan kecil, ikan besar, pemangsa maupun mangsa, semuanya mati. Ahli ekologi kebingungan. Uji laboratorium tidak menemukan tumpahan bahan kimia. Tidak ada bendungan jebol. Tidak terdeteksi ledakan alga merah yang biasanya menjadi penyebab. Tidak ada penjelasan yang memuaskan. Sungainya seperti berdarah, kata seorang warga. Saya sudah memancing di sini 30 tahun, belum pernah melihat hal seperti ini, ujar yang lain dengan suara pelan. Banyak yang langsung teringat pada kisah dalam Keluaran 7, 20 hingga 21, ketika air sungai Nil berubah menjadi darah dan ikan-ikan mati sebagai tulah pertama atas Mesir, sebuah peringatan keras terhadap kesombongan dan penindasan. Apakah ini pengulangan sejarah, atau sekedar fenomena alam yang belum dipahami? Belum sempat orang mencerna semuanya, tanda lain muncul, kali ini di tempat yang hampir mustahil. Awal Juli, warga Phoenix, Arizona dan sebagian wilayah Las Vegas, Nevada, bangun pagi dengan pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan di tengah musim panas. Salju. Bukan hujan es, bukan butiran kecil yang mencair sebelum menyentuh tanah, tetapi serpihan putih lembut yang turun perlahan di atas gurun panas. Kaktus tertutup lapisan putih. Jalan-jalan kering di ngarai berubah seperti lanskap musim dingin. Pohon palma berselimut embun beku. Suhu turun drastis dalam hitungan jam, jauh di bawah normal untuk bulan Juli. Ahli meteorologi menjelaskan adanya gangguan atmosfer langka, pergeseran arus jet, lonjakan kelembapan, tekanan udara yang tidak biasa. Penjelasan ilmiah memang ada, namun pertanyaan yang lebih keras menggema di benak banyak orang. Mengapa sekarang? Dan mengapa di sini? Dalam kitab Ayub 38 ayat 22, Tuhan berbicara tentang perbendaharaan salju yang disimpan untuk waktu-waktu tertentu. Ayat itu tidak sekedar berbicara tentang cuaca, tetapi tentang otoritas atas alam semesta. Ketika salju turun di gurun, tempat yang identik dengan panas dan kekeringan, rasanya seperti pembalikan hukum alam. Dalam Alkitab, pembalikan seperti itu selalu memiliki makna. Matahari pernah berhenti bagi Yosua. Laut terbelah bagi Musa. Api turun dari langit atas mezbah Elia. Pesannya konsisten. Ketika alam bertindak di luar kebiasaannya, Sang Pencipta sedang menyatakan sesuatu. Dan kemudian, datang tanda terakhir, yang paling simbolis. Kabut tipis menyelimuti ibu kota. Di atas gedung-gedung pemerintahan, cahaya melingkar membentuk semacam lingkaran halo samar di langit. Fenomena optik yang jarang, namun kali ini terasa syarat makna bagi banyak orang. Seolah-olah kekuasaan dunia sedang dimahkotai oleh sesuatu yang tak terlihat. Mari kita berhenti sejenak dan melihat keseluruhannya. Sosok bercahaya di atas Houston. Banjir besar sehari setelahnya. Langit merah di Denver. Gempa di California didahului kilatan cahaya. Suara seperti sangkakala di berbagai bagian negara. Air yang memerah dengan ikan-ikan mati. Salju turun di gurun. Lingkaran cahaya di atas ibu kota. 8 tanda, 1 negara. Dalam waktu sekitar 30 hari. Apakah semuanya kebetulan? Dalam Lukas 21 ayat 25, Yesus berkata akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan bangsa-bangsa akan diliputi kecemasan. Dalam Matius 24, ia menyebutnya sebagai sakit bersalin, tanda-tanda yang meningkat dalam frekuensi dan intensitas.
Kitab Wahyu pasal 6 hingga 8 berbicara tentang gempa, tanda-tanda langit, sangkakala, air yang tercemar, dan para utusan surgawi, bukan sebagai kejadian acak, namun sebagai sinyal. Namun ada satu kebenaran yang sering dilupakan. Tidak semua tanda adalah hukuman. Banyak di antaranya adalah undangan. Peringatan adalah bentuk kasih sayang. Tanda adalah wujud anugerah. Tujuannya bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan kebangkitan kesadaran. Bukan untuk menghancurkan, melainkan mengkoreksi. Jika semua ini hanyalah fenomena alam, maka alam sedang berbicara dengan suara yang sangat keras. Jika ini lebih dari itu, maka pesannya jauh lebih mendesak. Pertanyaan kini bukan lagi apa yang sedang terjadi, tetapi apa yang harus kita lakukan. Karena tanda-tanda bukan hanya muncul di langit atau sungai, ia menunjuk ke arah tertentu. Pesannya sederhana namun mendalam. Kembali kepada Tuhan. Buka mata, jangan menolak kemungkinan dilahi hanya karena terasa tidak nyaman. Jangan menukar kebenaran dengan ilusi kendali. Kota-kota telah diguncangkan. Air telah berubah warna. Langit telah menyala. Namun yang terpenting adalah satu hal. Apakah hati kita ikut terguncang? Tanda-tanda ini bukan dikirim untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangkitkan, untuk mengingatkan bahwa kehidupan rapuh, waktu terbatas, dan arah masa depan tidak bisa dianggap remeh. Apakah kita memperhatikan? Apakah kita sungguh mendengarkan? Apakah kita siap jika ini memang sebuah panggilan? Jangan menunggu sampai semuanya kembali sunyi sebelum respons, karena mungkin justru di tengah kebisingan inilah pesan itu sedang disampaikan. Dan entah ini kebetulan, fenomena alam, atau sesuatu yang lebih besar, satu hal pasti. Peristiwa-peristiwa ini telah membuat banyak orang berhenti, merenung, dan bertanya. Mungkin itu sendiri sudah merupakan tanda